Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang koperasi syariah dalam agama Islam. Sebelumnya, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga belajar kita kali ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran materi koperasi syariah adalah diharapkan anak-anak mampu untuk 1. Menganalisis koperasi syariah dan bisnis maslahah, mempresentasikan koperasi syariah dan bisnis maslahah, meyakini koperasi syariah dan bisnis yang maslahah adalah konsep ekonomi sesuai syariat Islam, dan membiasakan sikap jiwa kewirausahaan, kepedulian, dan kepekaan sosial. Ruang lingkup materi koperasi syariah anak-anak meliputi 1. Pengertian dasar hukum, prinsip, peran, dan manfaat koperasi syariah. Yang kedua, struktur, contoh, dan kegiatan koperasi syariah. Dan yang ketiga, perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional, tantangan dan solusi koperasi syariah. Kita akan bahas satu persatu. Anak-anak koperasi syariah adalah lembaga ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara yang halal sesuai dengan hukum Islam. Dalil yang terkait dengan koperasi syariah adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yaqumul ladzina yatahabbatu syaiton minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu bai'a wa harama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya menyangkut riba, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Anak-anak, berikutnya adalah dasar hukum koperasi syariah. Pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur tentang prinsip-prinsip dasar koperasi termasuk koperasi syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3 per MK/UKM 10/2007 mengatur tentang pedoman pelaksanaan koperasi syariah. Berikutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia atau MUI, fatwa DSN MUI yang memberikan panduan tentang produk dan operasional koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Penjelasannya,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian, untuk Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah termasuk koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berikutnya, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor sudah kami sebutkan tadi, mengatur tentang pedoman pelaksanaan koperasi syariah, mengatur tentang tata cara pendirian, pengelolaan, pengawasan koperasi syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan tentang berbagai produk keuangan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya yang juga ditetapkan dalam koperasi syariah. Anak-anak hebat, prinsip-prinsip koperasi syariah diantaranya syirkah, yaitu kerjasama dalam usaha. 2. Mudharabah, yaitu bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. 3. Musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam menyertakan modal. Dan yang keempat adalah murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Anak-anak hebat, selanjutnya tentang manfaat koperasi syariah. Manfaat koperasi syariah 1. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 2. Menghindari riba dan transaksi yang tidak halal. 3. Mendorong kerjasama dan solidaritas antar anggota. Dan yang keempat adalah menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, anak-anak hebat, contoh koperasi syariah diantaranya BMT, Baitul Mal Wat Tamwil. Yang kedua, koperasi syariah 212. Dan yang ketiga, koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia. Nah, anak-anak hebat, apa saja kegiatan koperasi syariah? 1. Pembiayaan syariah. Yang kedua, simpanan syariah. Ketiga, investasi syariah. Dan yang keempat adalah jasa keuangan syariah. Pembiayaan syariah adalah menyediakan pembiayaan bagi anggota dengan berbagai skema syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Simpanan syariah adalah menyediakan produk simpanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti simpanan wadiah dan mudharabah. Investasi syariah adalah mengelola dana anggota untuk diinvestasikan dalam usaha-usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan jasa keuangan syariah adalah menyediakan layanan keuangan lainnya seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, apakah perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah? Anak-anak hebat, koperasi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum yang tidak selalu mengacu pada hukum agama tertentu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui usaha bersama. Nah, kalau koperasi syariah, koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan cara yang halal dan sesuai dengan hukum Islam. Nah, apakah perbedaan sumber dana antara koperasi konvensional dan koperasi syariah? Anak-anak hebat, koperasi konvensional sumber dananya bisa berasal dari simpanan anggota, pinjaman dari bank konvensional, dan sumber lain yang tidak terbatas pada prinsip syariah. Sementara koperasi syariah, sumber dana berasal dari simpanan anggota, pembiayaan syariah, dan sumber lain yang sesuai dengan prinsip syariah seperti zakat, infak, sedekah. Berikutnya, apakah perbedaan sistem bunga dan pembiayaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah? Anak-anak hebat, dalam koperasi konvensional menggunakan sistem bunga dan pembiayaan dan pinjaman. Tidak ada larangan terhadap riba atau bunga. Sementara dalam koperasi syariah menggunakan sistem bagi hasil dan margin keuntungan yang disepakati dalam pembiayaan dan pinjaman. Dalam koperasi syariah melarang riba atau bunga dalam semua transaksi. Jadi, jelas berbeda bukan? Anak-anak hebat, berikutnya perbedaan produk dan layanan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional adalah produk dan layanan yang tidak selalu mengacu pada prinsip syariah. Menyediakan berbagai produk keuangan umum seperti pinjaman dengan bunga, simpanan dengan bunga, dan lain sebagainya. Sementara di dalam koperasi syariah, produk dan layanan harus sesuai dengan prinsip syariah. Menyediakan produk keuangan syariah seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah yaitu bagi hasil, musyarakah yaitu kerjasama modal, dan simpanan wadiah atau titipan atau mudharabah atau bagi hasil. Jadi, sangat berbeda di dalam perbedaan produk dan layanan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Nah, anak-anak hebat, apakah perbedaan di dalam pembagian keuntungan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah? Anak-anak hebat, di dalam koperasi konvensional, keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi modal dan partisipasi anggota. Tidak ada ketentuan khusus tentang pembagian keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara di dalam koperasi syariah, keuntungan dibagi berdasarkan akad yang disepakati. Seperti bagi hasil atau mudharabah, margin keuntungan atau murabahah, atau pembagian keuntungan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, dengan sekian banyak perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah, apakah tantangan dan solusinya di dalam penerapan koperasi syariah? Anak-anak hebat, tantangannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah. Yang kedua, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Bagaimanakah solusinya? Anak-anak hebat, tantangan ini bisa kita hadapi dengan solusi yang pertama, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Yang kedua, inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota. Apa yang bisa kita simpulkan? Anak-anak koperasi syariah adalah solusi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pentingnya peran koperasi syariah adalah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan tetap sesuai atau berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, tiba saatnya asesmen. Di sini
Ada 5 soal uraian HOTS, silahkan anak-anakku kerjakan. 1. Jelaskan prinsip-prinsip dasar koperasi syariah yang membedakannya dengan koperasi konvensional. Bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam operasional sehari-hari dalam koperasi syariah? Soal yang kedua. Berikan contoh kasus di mana koperasi syariah memberikan pembiayaan kepada anggotanya, analisis bagaimana proses pembiayaan ini dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana koperasi memastikan pembiayaan tersebut tetap halal. 3. Jelaskan peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Bagaimanakah koperasi syariah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitar? Soal yang keempat, identifikasi dan evaluasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh koperasi syariah. Bagaimana koperasi syariah dapat mengelola risiko-risiko tersebut agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah? Yang kelima, atau soal terakhir, bandingkan sistem akuntansi yang digunakan dalam koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Apa saja perbedaan utama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan? Bagaimana perbedaan ini mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas koperasi? Nah, demikian anak-anak hebat, kita sudah belajar tentang koperasi syariah dalam Islam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.